Info penting bagi pensiunan mulai hari ini, Rabu 21 Mei 2025. Wajib bagi pensiunan bagi yang belum melakukannya. Tinggal 10 hari lagi menjelang pencairan di bulan Juni 2025. Serta sederet informasi lainnya terkait dengan pencairan gaji K13 bagi pensiunan dan berikut imbauan dari PT Taspen, serta pemerintah telah mulai menyiapkan alokasikan dana untuk pembayaran gaji K13 untuk pemerintah daerah yang siap dibayarkan bagi pensiunan, serta informasi juga terkait dengan pembayaran skema fully funded yang harus segera dilakukan bagi pensiunan. Sederet informasi ini kita sampaikan pada pagi hari ini di Rabu 21 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu sebelum kita bahas terkait informasi penting mulai 21 Mei 2025 hari ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak Ibu, sebentar lagi Bapak Ibu akan mendapatkan pencairan gaji ke-13 di bulan Juni 2025. Ternyata beberapa pemerintah daerah telah siap mengalokasikan pembayaran untuk gaji ke-13 yang akan mulai disalurkan, baik untuk PNS maupun pensiunan. Salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Biak, Papua mengalokasikan anggaran senilai 24,3 miliar guna merealisasikan pembayaran gaji ke-13 bagi 5.330 ASN di daerah setempat. Nah, tentunya ini juga menjadi tanda atau sinyal bahwa pencairan gaji ke-13 ini sudah mulai disiapkan untuk pembayarannya yang akan cair di bulan Juni mendatang. Nah, kemudian pejabat di Kabupaten Biak ini menyebut pembayaran gaji ke-13 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13. Pemberian gaji 13 merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri di seluruh Indonesia. Diharapkan bisa membantu ASN memenuhi kebutuhan biaya pendidikan untuk anak mereka pada tahun ajaran baru 2025-2026. Nah, informasi penting bagi para pensiunan mulai hari ini, yaitu 21 Mei 2025, adalah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi Bapak Ibu akan menerima gaji bulan Juni 2025. Bapak Ibu dipastikan untuk melakukan autentikasi bagi yang belum melakukan autentikasi mulai hari ini di 21 Mei 2025. Karena waktu tinggal 10 hari lagi menjelang memasuki bulan Juni 2025. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak bisa verifikasi wajah di aplikasi Andal, ini ada informasi penyebab pensiunan PNS tidak bisa verifikasi wajah. Nah, berikut beberapa penyebab yang dapat membuat pensiunan PNS mengalami kesulitan saat melakukan verifikasi wajah pada aplikasi Andal by Taspen. Yang pertama adalah kesalahan input data identitas. Kesulitan verifikasi wajah di aplikasi Andal by Taspen dapat disebabkan karena kesalahan data yang diinput oleh pensiunan PNS. Pastikan pensiunan PNS telah memasukkan data seperti NIP, notas atau KPE yang sesuai. Data yang tidak sesuai dengan sistem Taspen dapat mempersulit pensiunan PNS saat melakukan verifikasi wajah di aplikasi Andal by Taspen. Kedua, belum melakukan enrollment atau biometrik. Jika pensiunan PNS belum melakukan enrollment biometrik, sebaiknya segera dilakukan. Hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor verifikasi wajah di aplikasi Andal by Taspen menjadi gagal. Ketiga, koneksi internet tidak stabil. Jika data sudah sesuai namun verifikasi wajah tetap sulit dilakukan, coba cek koneksi internet. Koneksi internet yang tidak stabil seringkali menjadi faktor kegagalan saat pensiunan PNS melakukan verifikasi wajah di aplikasi Andal by Taspen. Yang keempat, kualitas foto selfie buruk. Nah, jadi kualitas foto selfie juga dapat menjadi penyebab gagalnya verifikasi wajah di aplikasi Andal. Dan yang kelima, pencahayaan ruangan kurang memadai. Nah, itulah beberapa penyebab bagi Bapak Ibu yang belum penyebab gagalnya melakukan verifikasi wajah di aplikasi Andal by Taspen. Jadi pastikan Bapak Ibu
sudah melakukan autentikasi mulai hari ini ya, 21 Mei. Karena waktu tinggal 10 hari lagi menjelang memasuki bulan Juni 2025 terkait dengan pencairan gaji pensiunan. Nah, untuk gaji pensiunan sendiri ya, para pensiunan pegawai negeri sipil dari golongan 1 hingga 4 bersiap-siap akan menerima penerimaan gaji dan tunjangan yang akan ditransfer oleh Taspen pada 1 Juni mendatang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024, seluruh pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 diwajibkan melakukan autentikasi lebih dahulu. Proses ini harus dilakukan di aplikasi baru Andal by Taspen sebelum pembayaran gaji diterima. Pemerintah telah menetapkan besaran gaji pokok dan tunjangan pensiunan PNS. Penyesuaian ini merujuk pada PP nomor 8 tahun 2024 dan mulai berlaku efektif pada Juni 2025. Adapun daftar besaran gaji pensiunan PNS per golongan Juni 2025, untuk golongan 1 akan mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 sampai 2.256.700. Golongan 2 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga 3.208.800. Golongan 3 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 sampai 4.029.600. Golongan 4 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 sampai 4.957.100 rupiah. Nah, itu ya nominal gaji yang akan Bapak Ibu dapatkan di bulan Juni nantinya. Kemudian, terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Bagaimana kabar terbarunya dan kapan mulai direalisasikan? Pemerintah merencanakan penyederhanaan komponen gaji ASN yang sebelumnya berbasis golongan dan masa kerja menjadi sistem berbasis harga jabatan dan nilai jabatan. Oke, kita ulangi. Pemerintah tengah menggodok skema baru pembayaran pensiun bagi ASN, termasuk PNS dan anggota TNI Polri yang dinilai berpotensi memberikan manfaat lebih besar bagi para pensiunan. Namun di balik peluang peningkatan kesejahteraan tersebut, ada tantangan serius terkait keberlanjutan anggaran negara karena beban pensiun yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 2 dekade terakhir, sistem pensiun ASN mengandalkan skema Pay as you go. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan dalam sistem ini dana pensiun dibayarkan dari hasil iuran ASN sebesar 4,75% dari gaji mereka selama aktif bekerja, ditambah kontribusi besar dari APBN. Dana ini digunakan untuk membayar pensiun bagi sekitar 3,1 juta pensiunan PNS dan pensiunan TNI Polri yang masing-masing dikelola oleh lembaga yang berbeda sesuai kewenangannya. Nilai pensiun yang diterima berkisar 40% hingga 75% dari gaji pokok terakhir, tergantung masa kerja. Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 10 triliun untuk pembayaran pensiun. Namun seiring meningkatnya jumlah ASN yang pensiun, APBN pun semakin terbebani. Oleh karena itu, pemerintah sedang mempertimbangkan beralih ke skema fully funded, di mana dana pensiun dikumpulkan dan dikelola sejak ASN masih aktif, dengan kontribusi bersama antara ASN dan negara. Skema ini diyakini dapat memberikan pensiun lebih besar. Contohnya eselon 1 berpotensi menerima hingga 20 juta per bulan jika sistem ini diterapkan. Namun, peralihan ini tidak sederhana. Pembayaran pensiun berdasarkan skema baru ini harus mempertimbangkan struktur gaji pokok ASN yang bervariasi, mulai dari golongan 1 untuk lulusan SD, hingga golongan 4 untuk ASN senior dan pembina utama. Kapan mulai diberlakukan? Untuk skema baru ini yang membuat peluang besar dapat uang pensiun lebih tinggi, hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturannya, yang mana berdasarkan data yang kita himpun, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan pemberlakuan skema fully funded ini. Sehingga kita harus menanti sampai pemerintah menerbitkan aturan terkait dengan skema fully funded ini kapan mulai dibayarkan.